Sounds of nature. The sound of nature. Oke, bangkit berdiri dan kita sambut dengan keras sekali meriah. Bapak Niko Larve. Selamat pagi. Apa kabar Harvard Agency? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan yang meriah. Thank you. Teman-teman Harvard Agency pada waktu melihat Sandy Parks perjalanan saya gitu ya. Apa yang dirasakan teman-teman? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Dan tadi kalau teman-teman lihat, kalau foto-foto perjalanan itu kan pasti gue udah berangkat gitu ya. Tapi kalau tadi ada gambar-gambar aset-aset gitu ya, itu bukan impian loh ya, tapi udah terrealisasi bersama Budi itu loh. Dan saya sangat percaya kalau ada satu orang yang mencoba bisa, tentunya teman-teman semua di tempat ini juga bisa. Tinggal sekarang yang paling penting adalah gimana caranya, gitu ya. Dan hari ini saya tidak memberikan motivasi atau inspirasi, tapi lebih ke arah imunisasi. Karena akhir-akhir ini ya banyak sekali di Facebook atau di sosmed atau mungkin teman-teman juga alami sendiri. Semoga nggak terjadi banyak ya di Harvard Agency itu poaching, ya direkrut kanan, direkrut kiri atau dipengaruhi kanan kiri sehingga yang agen yang udah berhasil pun kadang-kadang masih bingung dan galau. Kira-kira gua sebaiknya di mana ya perusahaan yang paling baik? Tapi hari ini izinkan saya untuk memberikan vaksinasi imunisasi ya, supaya teman-teman pada waktu mendengarkan, melihat ya dengan pengetahuan yang tepat, maka teman-teman akan tetap stay immunization. Ya, kenapa? Saya akan cerita story ini ya. Suatu ketika sebelum saya awali materi saya ya. Suatu ketika saya mau awali dengan satu cerita, ada suatu raja yang masih muda ya, yang tinggal di negeri entah berantah. Dia, raja muda ini sangat stres karena setiap hari yang diurus itu adalah masalah-masalah menteri-menteri, pejabat-pejabat negara kerajaan itu ya, yang tidak kunjung selesai gitu. Nggak ada solusi yang untuk membangun kerajaannya itu semakin besar gitu ya. Akhirnya raja ini diskusi sama orang bijak gitu ya. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Ya singkat cerita, setelah dia tahu, dia undang. Kebetulan pada waktu ulang tahun kerajaannya itu, dia undang seluruh rakyat, seluruh pejabat negara dan seluruh menteri-menteri itu gitu ya, untuk hadir di ulang tahun kerajaannya itu. Nah, di tengah-tengah acara, seperti mungkin kalau di luar negeri sana itu kan seperti kolosium yang bulat itu ya, yang tengahnya ada atraksi-atraksi itu ya.
Di tengah-tengah acara, raja ini menggandeng seekor gajah, nuntun seekor gajah, diikuti oleh 5 orang buta yang diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu gajah itu apa. Oke ya. Di tengah-tengah acara, raja ini nuntun seekor apa tadi? Gajah. Ya. Dan di belakang gajah ini ada 5 orang buta yang diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu dari kecil gajah itu seperti apa. Oke ya? Nah, setelah kumpul di tengah-tengah lapangan itu, orang buta pertama ini digandeng sama si raja, orang buta pertama ya, disentuhkan di belalai. Ya. Orang buta kedua disentuhkan di gading. Ya. Orang buta ketiga di telinga, orang buta keempat di kaki gajah, dan orang buta kelima di ekor gajah, gitu ya. Terus raja ini tanya, "Hai orang buta pertama, apa itu gajah?" Ingat loh ya, orang buta ini dari kecil tidak pernah tahu gajah itu seperti apa, dan tidak pernah diceritain gajah itu seperti apa, dan tidak pernah melihat jelas buta gajah itu seperti apa. Ya, hai orang buta pertama, apa itu gajah? Diraba-raba. Gajah itu seperti ular piton katanya gitu. Betul nggak teman-teman? Seperti ular piton gitu. Ular piton gajah itu, gitu ya. Hai orang buta kedua, gajah itu seperti apa? Seperti tombak. Ya. Hai orang buta ketiga, gajah itu seperti apa? Seperti kipas yang gede katanya. Hai orang buta keempat, gajah itu seperti apa? Seperti kolom rumah. Ya. Hai orang buta kelima, gajah itu seperti apa? Seperti pembersih kemuci. Betul nggak semua orang buta ini? Betul, menurut cara pandang mereka. Tapi sebenarnya gajahnya ada berapa? 1. Tapi kenapa kok bisa berubah-ubah bentuknya menurut 5 orang buta itu? Kenapa? Karena dia tidak tahu gajah itu seperti apa. Ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan apa yang akan saya bawakan hari ini. Ya. Hari ini saya bukan ahli dari perusahaan A, saya bukan ahli juga dari perusahaan G, tapi saya akan berusaha bawakan bahwa perusahaan A itu seperti ini, G itu seperti ini. Ya, supaya Anda bisa tetap lebih percaya bahwa memang nggak ada satu-satunya jalan lain. Bahwa mau diapain, Prudential itu katanya ada satu leader yang senior banget, yang udah sesepuh gitu ya, dia ngomong gini, Prudential itu seperti udah dikutuk oleh Tuhan kata gitu. Maksud dikutuk oleh apa? Tuhan itu gimana? Di tahun 2000 sekian, ya di tahun 2000 sekian, 2004, kalau teman-teman tahu, itu ada berapa bondong-bondong leader-leader hebatnya, bahkan penemunya sistem dan sebagainya itu pindah ke asuransi lain, gitu ya. Tapi tetap Prudential the best saat ini. Tepuk tangan untuk Prudential. Ya, ini benar-benar ada badai tsunami yang bukan hanya seberang Indonesia, mana itu? Sebelah barat pojokan, bukan. Tapi ini hampir tsunami-nya mungkin 1/4 atau setengah dari keadaan di Prudential, tapi ternyata Prudential tetap the best nomor 1 tuh. Dia ada sampai gini, ya ini leadernya udah sesepuh ya. Dia bilang gini, udah Prudential tuh mau diapain aja, udah seperti udah dikutuk gitu ya. Dikutuk bahwa mau model apapun, kondisi apapun, tetap Prudential is the best number 1 in Indonesia. Gitu. Ya, nah jadi kalau dikutuknya yang bagus ya diaminin aja teman-teman ya. Tapi kalau sudah dikutuk tanpa data-data pengetahuan yang tepat kan juga teman-teman mungkin nggak 100% yakin dan percaya. Tapi hari ini kita coba akan kupas satu persatu supaya teman-teman ke depan ini bisa lebih nyaman bekerja dengan Prudential, lebih percaya, lebih trust ya. Nah ngomong-ngomong, di tempat ini ada nggak yang mungkin diganggu-ganggu, dideket-deketin, dicerita-ceritain sama kompetitor terutama A dan G? Ada nggak? Ya. Coba tangan dong teman-teman. Hanya 2 doang? Temen taruh 2 doang? banyak. Yang aku Pak. Yang aku ya. Oke ya. Jadi saya harap di agensi Harvest ini semuanya Prudential gitu ya. Gak ada yang abu-abu gitu ya. Tapi kalau abu-abu hari ini dengar ini nanti jadi Prudential semua gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan kenapa kita harus stay di Prudential ya. Nah teman-teman, di luar sana banyak beredar ya gosip, opini dan fakta-fakta gitu ya. Teman-teman harus bisa bedakan antara gosip, opini dan fakta. Ya, contoh, Prudential ini lagi ada problem loh kelihatannya. Makanya itu sekarang presidensi API kena semuanya. Itu kira-kira menurut teman-teman opini, gosip atau fakta?
Ada problem loh ya, gosip, ya. Kelihatannya Prudential udah terlalu gede. Jadi kalau mau gede lagi, kita sebagai agen atau manajer udah sulit. Itu apa itu? Opini. Faktanya seperti itu enggak? Enggak, gitu ya. Prudential itu saat ini, ya asetnya hari ini katanya, ya semester pertama itu 62,3 triliun. Itu gosip, opini atau fakta? Fakta. Ya, jadi bedakan antara gosip, opini dan fakta. Ya, jangan sampai orang-orang tuh hanya dengar gosip dan opini-opini yang dibuat oleh orang yang dihembuskan dari kompetitor sebelah dan Anda kebingungan. Ya, bahkan ada satu tim ya yang di perusahaan G itu sibuk masuk ke sosmed. Ya. Top ini. Nah, apakah seperti itu sebenarnya? Kita nggak tahu. Katanya ada yang baru submit 17 miliar. Ya, kalau benar-benar submit dan isu oke lah ya. Tapi kalau hanya sebagai gosip-gosip aja atau opini yang dibuat itu kan juga sangat disayangkan. Terus teman-temannya nggak apa-apa, ini kelihatannya tim yang luar biasa loh. Gue tak bergabung aja dengan tim ini, gitu. Padahal kalau pada waktu masuk setelah itu ternyata berbeda dengan kenyataan. Ya, nah oke sekarang. Ya, nah ini ya. Jadi ini dari perusahaan A, ya si biru. Ya. Nah ini adalah BOP-nya si A terhadap orang-orang di luar A. Wah ya, jadi teman-teman hari ini udah tahu BOP-nya si A. Ya, dia bilangnya seperti ini. Ya. Kalau di asuransi lain itu, teman-teman, ya, jadi saya anggap aja sekarang si A ya, karena kan saya harus mem-BOP gaya si A, ya. Teman-teman, kalau di asuransi lain itu, jenjang karir harus 5 level. Sedangkan kalau di kami, gitu ya, itu jenjang karir hanya cukup 2 level. Agen, manajer, selesai kan? Ya, ini kita lihat kekurangan, kelebihan, kekuatan, dan kelemahan, ya. Kedua, promosi kalau di sana ya di perusahaan-perusahaan lain itu harus tunggu 1 tahun. Tapi kalau di kami ya yang penting pokoknya udah mencapai bahkan per bulan aja langsung promosi. Termasuk kalau nembak. Satu case 300 juta dibeli sendiri bulan depan promosi. Serem nggak teman-teman? Ya nggak punya leadership, nggak pernah latihan, nggak pernah coaching, mentoring aja nggak bisa training. Ya, mungkin prospek aja mungkin masih terbata-bata, tapi promosi jadi leader. Ya, ketiga, kejar omset, fokus jualan. Ya, di sini fokus pada bisnis. Nah, ini lebih tepatnya apa nanti di slide berikutnya. Ya, keempat, off-roading untuk dapat 5 generasi lama. Tapi kalau off-roading untuk dapat 5 generasi cepat katanya. Kenapa kok cepat? Karena tadi agen dan manajer. Hanya ada 2 level tadi. Ya, dan validasi off-roading per tahun, sedangkan validasi off-roading per semester. Maksudnya validasi off-roading itu kan kita naik sebagai UM itu kan harus lulus tahun. Nah setelah jadi UM kan otomatis dapat off-roading. Kan butuh 1 tahun seperti itu. Ya. Dan dikatakan bahwa ini kuncinya ya. Nanti ada jawabannya, faktanya, ya, datanya ya. Di sebelah kiri ini ya, apapun itu gitu ya. Slow and steady gitu ya. Sedangkan kami itu fast and consistent. Coba kita lihat one by one. Kalau teman-teman lihat seperti ini aja, ya sebagai agen baru, mungkin kepingin dengar lagi. Oh ya, serius 2 level, ya, terus bisa cepat naik, gitu ya. Yuk, gimana sih terus lanjutannya, gitu kan ya? Ya, oke. Nah, kalau Manulife, ya, itu brand system, semua orang juga udah tahu. Kalau Prudential itu agency, ya. Tapi kalau kami itu adalah seperti multi level networking system. Ya, seperti multi level pendekatannya, ya, namanya ASN. Ya, jadi sekarang kalian itu udah bergabung ya, dari alian yang konvensional sama yang bus itu pernah dengar ya? Jadi satu, alian Star Network, gitu ya. Ya, dan di sana hanya ada 2 level, bisnis partner sama bisnis eksekutif, ya, agen sama manajer. Nah, kekuatannya apa? Ya, seorang agen hanya memerlukan beberapa bulan aja untuk mencapai manajer. Ya teman-teman kalau ditawarin gini seneng nggak? Tapi setelah jadi manajer, bingung nggak? Saya udah setahun jadi manajer, udah setahun baru naik jadi manajer, dia kadang-kadang bingung tahun depan. Jadi baru masuk, ya karena closing 2 case 300 juta gitu misalnya langsung jadi manajer. Ya, oke. Mudah untuk mendapatkan BP, ya karena udah mencapai target langsung naik ya. Dan memaksa orang untuk selalu merekrut kekuatannya ya. Nah kelebihannya, dia ngaku sendiri loh teman-teman. Ya karena dia buat siapa ini? Si A. Ya dia ngakuin sendiri ya. Kelemahannya ya, leader nggak memiliki pengalaman leadership.
Padahal tim itu mau berkembang, mau kaya, mau 100 juta sebulan, harus ada leadership. Ya, nggak bisa. Kalau nggak punya leadership, benar timnya bisa berkembang. Contoh, ada nggak tipe leadernya seperti ini? Pokoknya, aku kalau punya agen, nurut sama aku, kerjasama. Kalau nggak nurut aku, langsung lebih baik kamu gak usah jadi agenku. Ada nggak kayak gitu? Banyak loh teman-teman, terutama agen-agen baru tuh, manajer-manajer baru, betul nggak? Ya, jadi pokoknya yang nurut, pokoknya kerjasama. Kalau nggak nurut, udah terserah. Bahkan mungkin agen-agen yang berprestasi yang akan dibina, tapi yang nggak berprestasi, yaudah, ini kelihatannya nggak bisa berhasil. Banyak nggak seperti itu? Umumnya seperti itu umumnya. Ya, nah, terus harus berjualan setiap tahun. Ya, kenapa kok harus berjualan setiap tahun? Nanti ya kenyataannya, karena dengar-dengar di sana setiap tahun leader harus produksi. Ya, betul? 150 juta. Dan bila tidak promosi, demosi. Dan kalau demosi, ya BP di bawahnya itu udah hilang semuanya. Seperti itu, hati-hati. Jadi jangan hanya lihat bungkusannya aja, ya, tapi harus tahu dalamnya. Ya. Berikutnya, sulit mempertahankan karena leader baru memiliki target yang lebih tinggi. Ya. Berikutnya, seumur hidup jualan. Dia ngakuin loh Bapak Ibu. Ya. Terus sistem dirancang untuk mengejar omset, namun tidak mengembangkan kemampuan agen dalam merekrut. Ya. Nah sekarang kesempatannya apa? Nah ini buat teman-teman. Ini kalau teman-teman rasain, pada waktu membaca ini, kan teman-teman juga agak nyesek juga ya. Ya, lu kalau gabung gua, lu akan mudah lu untuk menarik leader asuransi lain yang belum mencari posisi puncak. Nah kalau ternyata yang ditariknya adalah leader yang bermasalah, dikumpulin jadi satu komunitas, gimana itu teman-teman? Saya mau cerita ya, di agensi kami ya di SB8 ada 5 leader yang pindah ke perusahaan G. Pertama jujur aja, saya ini cukup beban sekali ya. Kenapa ya? Kok orang-orang ini bisa pindah ke sana? Ya, tapi setelah saya tanya dengan leader-leader directnya, atasnya dan sebagainya, ternyata saya menemukan satu kesimpulan. Ya, saya bersyukur banget mereka pindah ke perusahaan G. Kenapa? Karena kebetulan karakter itu yang paling penting. Ya, yang lagi problem. Ya, karakter lagi problem. Dan saya cukup bersyukur saya punya peneguhan hati seperti ini. Untung-untung mereka tuh pindah ke sana. Kita nggak bantu untuk nguarin gitu ya, atau menterminasi atau mendemosi ya. Kita dibantu diayain, disaring. Tepung-tepung yang baik kan yang dipakai kan tinggal kan, yang nggak bagus ya udahlah dipindah tempatnya. Kita nggak tahu nanti gimana di sono. Ya. Berikutnya, ancaman-ancamannya gimana? Pada waktu punya sistem yang seperti ini, jet blocking system atau MLF approach ya, kecenderungan untuk melakukan penembakan ALP. Maksudnya apa itu? Penembakan API, Annualized Life Premium ya. Karena promosi dapat dilakukan setiap bulan teman-teman. Apakah bingung teman-teman kejar-kejaran kalau setiap bulan bisa promosi? Kita baru merekrut orang, ya kebetulan orang ini kaya. Kita ini baru merekrut orang ini kaya. Udah saudaraku aja 3 orang masuk 100 jutaan. Orang ini naik jadi yang rekrut ini, enggak. Jadi akhirnya memecah belah tuh teman-teman. Paham teman-teman? Ya, nah ini BOP di sana ya, kita lihat. Udah nggak usah agen UM, SUM, AM, SN, nggak usah, langsung aja ya. Yang penting omset 300 juta naik jadi manajer, agen sama manajer, BE sama BP ya. Nah kita lihat di sini ya. Lihat nih, pada waktu Anda BP ya, dan Anda memiliki 5 BP langsung gitu ya, 5 BP langsung ya, maka Anda akan dapat tahun pertama 5,1%, tahun kedua 5,1%, sehingga total selama 5 tahun, ini kan 2 tahun kan 10,2, betul ya? Kalau 5 tahun, 5 kedalaman, ya 5 generasi, ya itu dapatnya berapa? 10,2 kali 5, itu 51% tuh, gitu ya. Nah, terus off-roading kurang lebih sama, nanti saya ada tabelnya ya, dengan dengan Prudential dan dengan yang lain, itu kurang lebih 31,5%, dan komisi agen, teman-teman, komisi agen di Prudential berapa? Hah? Komisi agen total berapa? 5 tahun? 99 atau berapa? 105%. Ya, jadi tahun pertama 30, tahun kedua 30, 555, ya, terus setelah itu 12, setelah itu 13,5. Ya, udah dirubah 1 tahun lalu untuk bonus presidensi. Ya, sehingga totalnya berapa tadi? 105 untuk
Agen. Di sini berapa untuk agen? 75 loh teman-teman. Ya, jadi mestinya kan agen itu yang paling penting kan, agen lebih banyak mana daripada leader? Agen dong, yang mestinya harus disejahterakan dulu yang mana? Supaya dia bertahan menjadi leader, betul nggak? Tapi sih ternyata ada beberapa komisi yang diambil dari siapa? Di agen. Oke teman-teman? Ya? Oke, kita maju lagi. Dia bilang gini, bayangin ya, kalau dengan cara yang mudah seperti ini, ya maka untuk naik kelas mudah nggak? Mudah loh, 300 juta naik. Bulan depan lagi, bulan depan, yang penting kita menutup 300 juta naik terus loh. Ya? Nah bayangin ya, kalau kamu promosikan 5, terus 5 itu promosikan 5, 25 promosikan 5, jadi total dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, udah 3.125 BP. Ya, di jumlah total semuanya ini 3.906 BP. Dikalikan 300, dikalikan sekian 1 triliun, ya, dikalikan 8%, ini 8% nggak nanti apa dia hitungan secara overall kali, itu 93 miliar, sehingga total income-nya bisa 7,8 M per bulan. Kenyataannya berapa? Nanti ada. Ya tabel-tabel income kebetulan kami dapat ya di sono. Jadi di sono dapat tahun 2014 kemarin ada. Ya, jadi hanya bungkusannya aja dulu. Tapi kalau Prudential buatnya apa? Tahun pertama berapa kalau di tempat ini? Tahun pertama sebagai agen AUM 5 ya, kurang lebih. Tahun kedua berapa? 10. Oke, tahun ketiga 20. tahun ketiga 20. Tahun keempat 40. tahun kelima 100. kenyataannya yang 100 banyak nggak? Banyak. Ya banyak banget udahan. Katanya lebih dari berapa ratus orang, berapa ribu orang gitu yang 100 juta sebulan. Ya kan? Tapi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat berapa itu janjinya? 7,8 M per bulan. Loh, kalau udah PD seperti ini ya, BOP-nya, tapi dibuat seperti ini teman-teman. Ini. Udah, kalau misalnya ada 5, tahun berikutnya 5, tahun berikutnya nggak usah 5 deh, tapi 3, jadi 75. Gitu ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, jadi ada 106 BP di jumlah semua. Dikalikan sekian, income Anda 200 juta sebulan. Asumsi hanya setengahnya saja tercapai, maka income Anda 100 juta sebulan. Jadi masih pakai asumsi barang. Artinya apa? Mereka pede nggak? Nggak pede. Prudential ada nggak asumsi kalau Anda mencapai tahun kelima 100 juta sebulan? Ada nggak? Setengahnya 50 aja nggak ada ya? Artinya pede ya? Tapi ini dia terus apa? Asumsi setengahnya aja, ya 100 juta sebulan, gitu ya. Nah ini dari si A, gitu ya. Nah terus orientasi training yang intensif sampai bisa, kita juga nggak teman-teman? Pasti, umum ini ya. Dampingi dalam praktek ke lapangan sampai mahir. Pada umumnya orang leader-leader juga kalau kita tahu akhirnya bagus, kita akan dampingi ya sampai bisa ya. Berikutnya lagi, training financial planning dan sebagainya ini ada ya kita ya. Gratis software pasti ya. Gratis support sistem seperti ini udah ada pasti. Dan challenge dari leader dengan reward yang dahsyat ya, ini juga pasti sudah ada. Ya jadi ini biasanya umum aja, gitu ya. Oke. Nah sekarang mungkin teman-teman kemarin udah dapat ya beberapa broadcast dari leader-leader yang membuat rangkuman antara si A dan si B. Udah dapat ya? Sudah semua? Sudah semua ya? Belum semua ya? Oke, kita coba ulangin ya. Nah, biaya asuransi di Allianz dulu pada waktu tahun 2004, ya pada waktu segerombolan orang-orang pindah dari Allianz ke Prudential itu banyak sekali twisting. Bahkan cara ngomongnya gini, lu dapat UP ya 100 juta di Prudential, di kami bisa 5 kali lipatnya, kata gitu. Pindah nggak teman-teman? Padahal kalau kita mau pelajarin, kalau UP 5 kali lipat, maka biaya asuransi juga 5 kali lipat nggak? Seperti itu ya. Ini boleh digeser ke saya Pak ya. Nah ini coba diberhentikan Pak. Nah diberhentikan nanti. Nah ini udah berhenti. Jadi saya berdiri di sini aja. Oke ya. Oke. Ada atas lagi dari sini. Terus. Oke, kita ya, oke ya. Ya. Nah, berikutnya lagi. UP besar dari Allianz tetapi nilai tunai sangat kecil. Ini kota ya. Nah, maka bila UP dan nilai tunai asumsi rate 30%, maka tetap nilai polis UP dan nilai tunai di Prudential jauh lebih besar ketimbang polis Allianz. Nanti saya akan tunjukin ya. Teman-teman tahu nggak perbandingan antara Commonwealth sama Prudential? Nggak tahu. Coba bisa dibuatkan nggak? Dibukakan perbandingan antara Commonwealth sama Prudential. Teman-teman katanya
kalau mau beli UP murah itu biaya dari mobil. Ya, benar nggak? Pernah dengar nggak seperti itu? Ya, tapi coba kita lihat ya. Jadi teman-teman sekaligus kita langsung lihat. Coba backnya ada. Buka nasi. USB aja Pak, USB tolong diklik. Nih, diklik USB-nya. Nih, USB. Oke, iya nih, ya. Ini ya, klik ini. Oke, teman-teman perhatikan ya ini ya. Ya, Michael Alvin, ya, saya buatin UP-nya berapa? 8 miliar. Ingat-ingat ya. Biaya asuransinya berapa? 1.394.000. Ya, 1,394.000 ya. Terus manfaatnya hanya apa ini? Meninggal. Ya, sampai usia berapa? 99 tahun. Preminya per tahun berapa? 36. Oke ya. UP-nya berapa? Preminya berapa? Terus biaya asuransi berapa? Oke ya, sekarang buka Prudential. Untuk dapat UP 8 miliar, ya nih, yang pertama. Nah, untuk dapat UP 8 miliar, ya saya urus link term supaya nanti sama-sama ya, hanya UP manfaatnya ya, nggak ada catatan total ya. Jadi 8 miliar ya, 7980 tambah 20 kan 8 miliar. Biaya asuransi berapa? 1,1 ya. Lebih murah ya? Lebih murah ya, tapi coba lihat preminya berapa? Sorry, ini per tahunnya berapa preminya? Per tahun? Per bulan 11 tadi ini, per tahunnya berapa? 139 loh. Loh, teman-teman kalau ditawarin, orang di luar sana ditawarin suruh bayar 36 juta tadi sama 139 juta per tahun, orang-orang pilih mana pasti? Ya pasti 36. Tapi aneh nggak sebenarnya ini? Di situ biaya asuransinya 1,39. Di sini biaya asuransinya 1,1, tapi preminya bisa lebih mahal. Aneh nggak mestinya? Ya, jadi teman-teman kalau pada waktu ditawarin ada yang lebih murah, tolong buatin proposalnya perbandingan yang 100% yang persis dulu. Ya, coba kita lihat halaman keduanya di yang Commonwealth. Coba. Di sini, ya, berikutnya. Nah ini ya, dia bayar 36 juta selama berapa tahun? 20. Jadi 36 kalikan 20 berapa? 720. Ya. Bunganya sedang itu 16%. Ya, kalau mau lihat buktinya coba di back ini aja turun ke bawah. Ini apa? Pakai ini Pak. Oke, sekali lagi. Nah ini ya, rendah 5, sedang 16, tinggi 20 ya. Jadi sedang itu 16% ya. Oke ya, coba. Kita lihat tahun ke-20 masih ada nilai tunai. Di tahun ke-62 ternyata apa? Habis. Dia setornya berapa tadi? 720 juta. Oke ya, sekarang kembali ke Prudential. Nah nih. Oke, gedein. Yes, ini ya. Ini ada baca di taruh ambil 0. Oke ya. Dia nabungnya 139,905 dikalikan dengan 5 tahun itu 699 sekian. Supaya 720 ya, kurang lebih 21 jutanya saya ambil dari ini. 139 dikurangi 119, 20 jutanya saya ambil dari sini. Jadi kalau dijumlah juga sama berapa? 720. Tadi 36 kalikan 20 tahun 720. Ini juga 720. Oke ya? Tapi lihat nih. Tahun ke-62 tadi 0, di sini 4 miliar, 5 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, padahal dengan bunga berapa? 15. Yang tadi berapa? 16. Bunga 20. Gede nggak? Bunga berbunga. Gede. Besar loh. Tadi pakai yang 16. Ya tadi ini 15, tadi 16. Tadi pakai yang tengah, Pak. Oke, kita back lagi supaya teman-teman bisa mencermati sama-sama. Nah nih sedang. Ya, di tahun ke-20 aja teman-teman ini, di tahun itu habis. Nah sekarang teman-teman mau ya ikut yang 36 ya 20 kali
Stoknya sama loh dengan yang 139, tapi 5 kali hanya nambah 20 jutaan tadi sama dengan 720, tapi di sana dapat nilai tunai, di sini habis. Nah, jadi kalau teman-teman saya mau ajarin kalau cara bandingkannya seperti itu. Jadi hanya jangan dengan gini aja. 36 juta, ini murah wis kalah udah, wis gak bisa dibandingkan, gak bisa nih. Tolong buka halaman-halaman selanjutnya, terutama nilai tunai dan sebagainya. Oke teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke PowerPoint tadi Pak. Ya. Oke, berikutnya ya. Teman-teman nanti bisa ambil ini ya. Biaya investasi di Allianz 2 di Indonesia maksimum 1,75. Penarikan di Allianz 1 juta, sisa saldo 2 di Indonesia 500.000, saldo sisa 1 juta. Betul ya? Ya. PR Allianz setiap tahun harus direview dokter katanya. Jika dinyatakan sembuh maka harus bayar premi lagi. Ya. Klaim kondisi kritis Allianz dilaporkan katanya dilengkapi paling telat 30 hari bila tidak dapat ditolak. Kalau Indonesia berapa Mas? 90 hari. 90, bahkan kalau lebih dari 90 boleh loh. Asal ada amendment, ada alasannya kenapa lebih. Boleh loh. Ya. Terus tidak ada pemotongan 5% untuk premi berkala, premi top up pada Allianz. Tapi ingat, Allianz punya dua harga, sell and buy, dan itu top 5%. Ya. Dan kalau kita mau beli unit, kalau kita top up, kita dapat harga sell atau buy? Sell. Sell-nya dia. Ya. Dan sell-nya dia pasti lebih mahal 5% dibanding dengan buy-nya dia. Kalau kita mau jual, kita mau withdrawal. Kan kita mau withdrawal ke Allianz, maka Allianz buy, membeli loh. Ya, itu minus 5% atau plus 5%, sama aja sebenarnya. Ya. Produk kawakilan ternyata memotong biaya asuransi cukup besar. Ya, bahkan katanya si agen ini kalau nawarin udah jangan pakai apa namanya kesehatan, pakai yang lain aja. Padahal kesehatan itu yang penting. Gitu ya. Terus ilustrasi pada Allianz tidak menampilkan tabel biaya akuisisi dan kinerja investasi. Pilihan masa cover pada Allianz tidak fleksibel dan biaya admin 35.500, kita 27.500 ya. Dan nasabah Allianz hanya bisa mengambil satu jenis rider kondisi kritis saja. Dan untuk rider kondisi kritis yang diambil ternyata tidak bisa melebihi UP dasar. Kita bisa nggak? Bisa. Terutama apa produknya yang bisa ambil? DCP terus ISCC ya. Ya. Sehingga akan bermasalah bagi nasabah yang ingin mendapatkan perlindungan optimal terhadap sakit kritis dengan mengesampingkan warisan. Ya, jadi perbandingannya ini ya, si A dan si Prudential ya. Nah sekarang ya, nanti kita lihat fakta-faktanya ya. Sekarang ini perusahaan G teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang Prudential yang pindah ke sana, ternyata cara prestasinya sama persis loh teman-teman. Ya, persis teman-teman. Ya, kita nggak usah bacain, langsung aja kurang lebih bank, asuransi sama kalau kita dulu Prudential. Oke, tambahin itu teman-teman ya. Ditambah-tambahin ini ya, double garansi katanya ya, double protection. Pertama adalah first protection adalah dan generasi memiliki arms ya, ini loh. Pertama proteksi pertama ya ini gitu ya, yang kedua adalah arms ya. Ngomong-ngomong arms nanti akan saya bahas mengenai dollar cost averaging sedikit ya. Nah terus kalau kita melihat general itu ada equity 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau dilihat di koran ada equity 1, equity 2, equity 3, itu yang dipakai equity 2 sama 4 ya. Yang 2 itu yang untuk produk-produk yang asuransi ini, yang 4 yang dipakai untuk abiris atau batunya untuk investasi itu seperti PIA kita. Ya, jadi hanya dipakai hanya 2 dan 4, yang lain nggak tahu itu dipakai untuk mungkin produk-produk yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat tanggal yang sama dan bulan yang sama, itu grupnya 27, 35 dan 37. Ya. Si G ini 27, si A ini 35 dan Prudential 37%. Ya, oke. Nah ini ilustrasi dollar cost averaging. Jadi sebenarnya arms itu ya, itu bisa kok diselesaikan dengan cara dollar cost averaging. Karena logikanya gini, Prudential ini kan perusahaan gede banget ya. Masalah-masalah Prudential pasti lebih baik daripada masalah-masalah asuransi yang ada yang kecil. Mestinya kalau ini perlu, mestinya Prudential buat juga gitu ya. Tapi kenapa Prudential nggak buat? Mungkin nggak penting gitu loh. Sebenarnya dengan dollar cost averaging aja sudah ada solusinya, ya. Jadi nanti ini bisa dipakai untuk menjelaskan nasabah. Contoh, harga dibeli bulan pertama 1.000, bulan berikutnya 950, bulan berikutnya 850, bahkan 700, 500 sampai 1.100 kembali lagi. Ya, asal yang paling penting kalau dollar cost averaging itu artinya maksudnya apa? Tiap bulan konsisten nabung, tiap bulan konsisten nabung. Mestinya kalau 1 juta tiap bulan selama 12 bulan, mestinya
berapa nilai tabungan di store? 12 juta kan? Tapi kenyataannya kalau harga turun pun kita dapat unit lebih gede. Ya, contoh misalnya ya, 1 juta dibagi dengan 1000, ya, maka dapat berapa unit? 1000, ya. 1 juta dibagi dengan harganya kebetulan 500, dapatnya berapa? 2000 unit. 1 juta dibagi dengan harga 700, dapatnya berapa? 1427 28 unit. Dijumlah semua 15.561, tinggal dikalikan dengan harga 1.100, maka keluarlah nilai 17 juta. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Ya, karena saya pun juga sebenarnya juga nasabah Generali, tapi udah 2 tahun lalu. Sebelum Generali udah melakukan hal-hal yang poaching dan sebagainya ya. Tapi pada waktu saya lihat nilai tunai juga nggak kelihatan sesuatu yang signifikan kok. Seperti itu. Ya, jadi keabsahannya AMTU seperti apa? Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang membahas mengenai apa AMTU dengan detail sekali? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi mestinya dengan dollar cost averaging aja udah bisa menyelesaikan. Ya, oke. Nah, contoh misalnya di sini ya. Ini kenyataannya yang udah terjadi real di Prudential. Di tahun 2003 harga unit 1.858, 2004 2.900, sampai 2014 kemarin 13.094. Ya, dicocokin aja tanggal-tanggalnya ini ya. Nah, kalau dengan akumulasi misalnya per tahun preminya 12 juta, ya 12 juta dibagi dengan 1.858 dapatnya berapa? Sekian unit, gitu ya. Terus 12 juta dibagi dengan harganya naik ya, 2.934 dapatnya berapa? 4.000 dijumlah jadi 10.000, gitu ya. Terus 12 juta dibagi dengan harga tahun 2005 3.300 berapa? 3.500 dijumlah dengan 10.000 keluarnya 14.000. Singkat cerita, 12 juta dia nabung selama berapa tahun? 10 tahun, ya. Maka 120 juta ternyata terbentuknya 338 juta, seperti itu. Ya, jadi dengan dollar cost averaging sebenarnya udah cukup menjadi solusi. Ya, dan ini nanti teman-teman boleh minta diberikan. Biasanya kalau saya jelaskan ke nasabah juga menggunakan ini juga. Ya, oke. Nah, teman-teman di depan cukup buat teman-teman ya. Anaknya mau panas ya di depan. Paten nomor yang 2 depan, satu lah. Nah, ini mungkin ya. Oke. Nah, teman-teman ini ada saya buat sendiri ya. Jadi gini, kalau di sana ada double garansi katanya ya, double proteksi. Di kita ada triple garansi income juga loh mestinya. Tahu nggak caranya gimana? Ya. Nabung di Indonesia 1 juta, sorry Pak, nabung di Indonesia 1 juta. Kalau sakit dapat duit, setelah itu per bulan bisa nggak dikasih 3 juta sebulan? Bisa. Apa itu? Bayar terus? Bisa income. Yes, bisa income. Kita bisa jual nggak triple garansi ke mereka? Ya, jadi 1 jutanya itu payer, 2 jutanya sebulan atau 24 juta ya? Ya, itu kita klik untuk business income. Jadi sama nggak dengan 3 juta sebulan? Sama. Paham ya? Jadi intinya teman-teman, apakah nasabah itu sebenarnya ngerti nggak sih produk yang ditawarkan oleh agen itu? Enggak. Tapi kitanya yang mampu membungkus dan menyampaikan yang terbaik itu yang sebenarnya nasabah bisa pusing. Ya, jadi kalau di sana ada double protection, di kita ada triple garansi income atau triple protection. Beres kan? Beres. Ya, oke. Nah, setelah itu teman-teman ya, ini biasa BOP-nya sama semua. Saya skip aja terus. Yang dilakukan di sana persis ya. Nah, ini lucu nih kata-kata teman-teman ya. Jika Anda ingin mendapatkan mimpi dengan lebih cepat, ya katanya dari tim kami di SB8 dia ngomong gini. Jika Anda ingin mendapatkan mimpi dengan lebih cepat, ya tidurlah lebih cepat katanya. Kan mimpi dong, kan bukan impian dong. Jadi bercanda aja ya. Jika Anda ingin mendapatkan mimpi lebih cepat, ya tidur aja lebih cepat dong. Kan nanti kamu mimpi juga lebih cepat gitu. Maksudnya kan jika Anda ingin mendapatkan impian Anda terrealisasi lebih cepat, nah itu bergabunglah dan sebagainya. Gitu kan ya. Nanti sama semua. Ya. Nah di sana kalau teman-teman kalau mau promosi itu ini ya teman-teman ya. 360 terus ini apa yang penting ini sekarang. Dan ini ya. Jadi dari agen atau agen mau promosi menjadi BM itu berapa? Harusan 300. Kalau BM BD 1,8. Kalau BD ke SBD yang terakhir harus punya apa? 7 BD. Ya, baru dapat apa? 5 generasi. Kan di sebelah sana kan nawarkan 5 generasi itu. Sedangkan kita berapa generasi? 2 generasi. Tapi nanti kita lihat ya perbandingan
finalnya ya. Nah, dan ingat loh ya, kalau mau menikmati 5 generasi harus teman-teman melalui atau harus benar-benar sebagai BD selama berapa tahun? 7 tahun loh ya. Ya, jadi setelah Anda 7 tahun benar-benar dan Anda memiliki berapa BD? 7 BD, ya, maka Anda baru bisa nikmati yang namanya 5 generasi. Dan ngomong-ngomong, sudah ada nggak di sana internalisasi? Belum. Ya jelas belum lah, perusahaannya baru tahun 2011. Jadi masih opini, fakta, atau rumor, Gusti? Ya masih gosip aja, atau opini yang lagi dibuat, gitu. Ya, oke. Nah sekarang fakta berbicara lebih lebih jelas daripada, lebih keras daripada kata-kata ya. Nah ini general ya. General itu tahun berapa sih kalau teman-teman tahu berdirinya? 1908. Hah? 1908. Di Indonesia? 1908. Ya ini ya. Jadi sebenarnya tahun 94 itu Jiwa Arta Mandiri Primana, 99 Panin, AMP Panin Life, 2009 diakuisisi Generali Asia, 2011 berubah jadi Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Jadi tahun 2011, 12, 13, 14, 5 tahun. Ya, tapi mereka selalu bilang kalau perusahaan mereka masih apa? Masih baru sehingga kalau masih rugi itu masih umum. Gitu ya. Ya. Nah ini lihat ya. Nah nih, teman-teman kalau baca neraca keuangan nanti ya, tolong baca yang paling penting. Coba bisa diklik neraca keuangan. Di luar. Di sini aja coba. Neraca keuangan, Pak. Ini Pak, ini yang paling penting. Oke, ini ya. Jadi Anda tahu aset, oke. Anda tahu profit, oke. Anda tahu klaim dibayar, oke. Tapi yang paling penting justru di sini. Ini. Gak pernah dilihat ya? Ya, pernah. Pernah dilihat? Rasio beban, bukan NBC loh ya. Lain. Tapi nih, rasio beban, klaim usaha komisi, jadi klaim yang dibayar, operasional, dan komisi-komisi yang dikeluarkan terhadap pendapatan premi neto. Ya, Prudential berapa persen? Berapa persen nih? 64%. Jadi gini, Prudential ini kan bayar klaim ya. Prudential juga pasti mengeluarkan duit untuk operasional. Prudential pun juga pasti harus bayar komisi-komisi agen atau manajer. Dibanding dengan uang yang diterima dari new bisnisnya setahun, maka 64% aja yang dikeluarkan. Sehingga Prudential nyalanya berapa persen? 36%. Oke ya, perusahaan cuan jangka panjang ya. Coba kita lihat yang perusahaan G. Perusahaan G Pak, ini Pak. Enggak, yang neraca keuangan dulu aja. Ya, di sini Pak, kuning, oke. Bukan, USB, betul. Terus materi SP12 ini, klik, nah nih neraca yang 2014. Nanti teman-teman boleh ambil semua ya. Di print kalau bisa. Jadi kalau mau di lapangan itu, kalau kita mau berkompetisi yang positif itu bawa data aja, gak usah jelek-jelekin. Ya data. Tapi gak usah perbandingan, komparasi atau nggak perlu. Tapi data aja ya. Dari sini aja kuncinya ya. Lihat nih. Jadi duit yang dikeluarkan untuk bayar klaim, duit yang dikeluarkan untuk operasional, dan duit yang dikeluarkan untuk bayar komisi terhadap premi neto. Kalau ini nggak usah nunggu, kami kan perusahaannya masih 3 tahun, 4 tahun, sehingga kalau nunggu itu ya wajar. Namanya juga engkau usaha 3 tahun itu 2 tahun kan bisnis juga masih nombok toh. Nah itu kalau Anda pakai apa? Profit. Tapi kalau ini nggak bisa. Kalau ini bicara mengenai ke manajemen finance yang profesional. Ya jadi uang yang dikeluarkan tahun sebelumnya berapa persen? Sebelumnya geser. Nah jadi dapatnya 100, keluarnya 186. Teman-teman kalau punya toko 100 juta tapi harus keluarkan 186, gak apa-apa, namanya juga masih ada duit gitu ya. Tahun berikutnya dapatnya 100 tapi keluarnya harus 208%. Mulai mikir loh ya, sehingga katanya kemarin ada dana segar